Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muzaki, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Darul Jadid Python, Probolinggo. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang investasi syariah dari mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam yang diampuh oleh Bapak dosen Haji Temi Wijaya, SE, MH. Nah, Baik, di sini saya akan menjelaskan investasi syariah. Yang pertama, mengapa kita harus patuh pada syariah? Yaitu yang pertama, kata-kata syariah mengandung tujuan yang mulia, yaitu keyakinan, kesadaran, dan keinginan kuat untuk selalu berusaha menerapkan prinsip syariah Islam pada setiap aktivitas bisnis yang dilakukan. Yang kedua, aktivitas bisnis yang dilakukan dengan landasan kepatuhan pada prinsip syariah insya Allah akan mendapatkan keuntungan profit atau kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, ini mengenai dengan masalah tabel, yaitu Islam itu meliputi 3 bagian. Yang pertama akidah, syariah, akhlak. Untuk akhlak itu sendiri meliputi sifat, syariah meliputi muamalah dan ibadah mahdhah. Yang ibadah mahdhah yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Dan yang muamalah meliputi 3 bagian: ekonomi, politik, hukum. Yang kedua sosial, budaya, pendidikan. Yang ketiga rumah tangga dan keluarga. Jadi seperti itu. Untuk Islam itu meliputi beberapa bagian atau beberapa rentetan. Selanjutnya akibat melanggar prinsip syariah. Yang pertama yaitu hartanya akan rusak. Yang kedua, diberikan keuntungan yang semu. Yang ketiga, melahirkan kehidupan yang sulit. Akibatnya yang pertama, hartanya akan rusak. Ini juga Allah itu berfirman di surat Al-Baqarah ayat 276. Yang mana artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yang kedua, diberikan keuntungan yang semu. Yang mana firman-Nya Allah di surat Ar-Rum ayat 39, artinya dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan akan mencapai keridhaan Allah. Maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, melahirkan kehidupan yang sulit. Di firman-Nya Allah juga di Al-Quran ayat 124, yang mana artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi seperti itu. Ayat selanjutnya, akibat melanggar prinsip syariah, doanya tidak akan diterima Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang suci. Dia tidak menerima kecuali sesuatu yang suci. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang disuruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dengan makanan yang baik dan beramal solehlah. Dia berfirman pula, wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari sebaik-baik rezeki yang kami berikan. Jadi seperti itu firman-Nya. Untuk Rasulullah SAW, untuk hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW mengisahkan tentang seseorang yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya dan kotor wajahnya karena lelah dalam perjalanan. Lalu
menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, sedangkan ia dikenyangkan dengan makanan dan minuman yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya akibat taat terhadap prinsip syariah. Yang pertama, akan diberikan rezeki dari yang tidak kita diduga. Misal di surat At-Tolak juga ada firman-Nya yang mana artinya dan memberinya rezeki dari ayah yang anak yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Tolak. Yang kedua, diberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Di surat An-Nahl juga tertera ayat 97, yang mana artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Yang selanjutnya, akibat taat terhadap prinsip syariah. Yang ketiga ialah mengundang pertolongan Allah. Yang keempat, dibuka pintu keberkahan. Yang selanjutnya, sulitkah menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis? Apakah di surat Al-Ankabut ayat 32 sampai 3, ayat 3, mana artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan bahwa kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut. Yang selanjutnya, menegakkan syariah diperlukan perjuangan. Apakah di surat Al-Imran juga tertera ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Surat Al-Imran ayat 142. Dan selanjutnya, melaksanakan prinsip syariah akan mendapatkan keuntungan. Di surat Al-Fatir juga tertera ayat 29. Sesungguhnya, yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi selanjutnya, investasi syariah. Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam serta tata caranya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, itu baru dikatakan investasi syariah. Selanjutnya, perbedaan lembaga keuangan syariah dan dengan konvensional. Jadi di sini aspek akad dan legalitas untuk lembaga keuangan syariah, yaitu meliputi hukum dan hukum positif. Untuk lembaga keuangan konvensional, hukum positif. Aspek yang struktur organisasi dan pengawasan, dan untuk yang keuangan syariah meliputi MUI, DSN, DBS, OJK. Yang keuangan konvensional meliputi OJK. Untuk aspek yang investasi, lembaga keuangan syariah yaitu meliputi halal dan menguntungkan, dan yang lembaga keuangan konvensional menguntungkan. Aspek prinsip operasional yang keuangan syariah meliputi titipan bagi hasil jual beli, sewa, jaminan, pinjaman. Yang keuangan konvensional, pinjaman perangkat bunga.
aspek tujuan yang lembaga keuangan syariah profit dan falah oriented. Yang lembaga keuangan konvensional profit oriented. Hubungan dengan nasabah, lembaga keuangan syariah kemitraan, lembaga keuangan konvensional debitur kreditur. Jadi seperti itu. Untuk produk syariah meliputi 3 bagian: dana, investasi, pembiayaan, jasa. Untuk dana tersendiri masih meliputi bagian-bagian. Yang pertama, giro atau tab hadiah. Yang kedua, tabungan mudharabah. Yang ketiga, deposito mudharabah. Yang keempat, mudharabah mutlaqah. Yang kelima, mudharabah muqayyadah. Yang kedua kan di sini investasi pembiayaan masih meliputi bagian-bagian. Yang pertama murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istisna. Yang ketiga jasa. Yang jasa masih meliputi bagian-bagian. Yang pertama wakalah, wafalah, qad, hawalah, saf, rahan. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.